evaluasi secara internal. Kemudian mungkin ada masukan dari teman-teman Perludem dan lain sebagainya, sehingga keluarlah surat 550 yang mana tidak lagi dilakukan secara rekap internal, tetapi kemudian melibatkan semua stakeholder. Dalam hal ini dalam bentuk rapat pleno terbuka, di mana melalui rapat pleno itu diharapkan semua stakeholder yang diundang bisa berkontribusi untuk menyampaikan informasi-informasi dalam rangka untuk bisa memboboti proses pemutahiran data berkelanjutan itu sendiri. Nah, kemudian dalam proses perjalanan tahun 2021 kemarin terbit lagi surat 132. Nah, 132 ini mengisyaratkan untuk tidak lagi dilakukan dalam bentuk rekapitulasi dalam bentuk pleno terbuka, tetapi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi. Nah, dalam rapat koordinasi ini KPU berharap semua stakeholder yang diundang tentunya harus bisa berkontribusi penting, misalnya dalam rangka untuk menyampaikan masukan-masukan terkait dengan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yang mana bisa menyampaikan masukan pemilih yang telah memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai pemilih ataupun pemilih yang telah tidak memenuhi unsur sebagai pemilih sehingga dicoret. Itu dari sisi sangat super teknis. Yang saya mau tanya, kalau regulasinya tidak berubah, ke depan ada 2 tahapan. Ada usulan apa Pak Toha dari bidang data untuk regulasi? Atau kalau mau bertahan dengan itu, apa masa ketemu tersanjung 1 tersanjung 2 terus lagi? Ya, benar apa yang disampaikan oleh Bang Alan. Saya sendiri secara pribadi sebenarnya lebih cenderung ada perubahan regulasi. Karena regulasi sekarang ini mengatur, bahkan bukan baru sekarang, dari dulu. DPT untuk pemilu yang akan datang selalu digunakan DPT pemilu atau pemilu sebelumnya disandingkan dengan DP4. Lalu kemudian dilakukan sinkronisasi dan kemudian didistribusikan ke PPDP maupun Pantarli untuk melakukan coklit. Nah, di sini saya berpikir sebenarnya kegiatan seperti ini tentunya meninggalkan pekerjaan rumah lanjutan seperti yang tadi Bang Alam bilang. Kita melakukan perbaikan, tapi dalam kemudian dilakukan perbaikan masih saja ada masalah. Nah, usulan pemerintah saya sebenarnya harus ada perubahan regulasi sehingga di mana? Misal di poin KPU langsung Pak ambil data nol tanpa dari DP4 atau bagaimana? Nah, maksud saya begini, sebelumnya kan tadi yang saya bilang proses DPT ini berasal dari DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya disinkronisasi dengan DP4. Kalau usulan saya konkret, kita fokus saja ke DP4 karena DP4 ini kan data dia up to date. Setiap perpindahan penduduk, kan dia kan langsung, misalnya begini. Hari ini penduduk dalam suatu daerah pemilihan pindah ke tempat lain, tentunya mau pindah harus urus ke Disduk Capil. Nah, jadi datanya terupdate terus. Sementara DPT ini orang yang sudah meninggal ataupun sudah pindah 5 tahun lalu, dia tetap terbawa terus. Lalu kemudian disandingkan dengan DP4. DP4 itu yang umur 17 tahun saja dimasukkan. Sementara DPT yang baik yang meninggal maupun yang sudah pindah tetap ada di dalam situ. Nah, ini tentunya kan setelah didistribusikan ke bawah, kita tahu bahwa kepentingan peserta pemilu ini kan banyak. Jadi kita mau yang terbaik, tetapi tentunya peserta pemilu mereka mau yang terbaik bagi mereka. Sehingga saya kasih contoh kasus, misalnya kalau di satu desa misalnya, ketika di situ ada calegnya. Saya kasih contoh saja. Ini sebenarnya banyak yang terjadi di Maluku Tenggara, bukan hanya di Maluku Tenggara tapi di tanpa menyebut desa ya, tanpa menyebut desa, tanpa menyebut desa A saja lah contoh begitu. Misalnya ada caleg di situ, orang yang sudah meninggal ataupun bahkan orang yang belum cukup umur dipaksakan untuk tetap masuk dalam DPT, tetap dipaksakan untuk itu. Nah, ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi KPU terutama dalam proses perekrutan tenaga di tingkat bawah. Ya, siap, nanti Bu Suji tolong ya, kita kasih itu nanti Bu Suji ya. Jadi saya melihat yang paling cocok untuk itu misalnya perubahan regulasi itu yang DPT berikut mulai dari DPS itu alangkah baiknya tidak lagi berpatokan pada DPT sebelumnya, tetapi alangkah baiknya langsung saja DP4 itu yang kemudian didistribusikan ke teman-teman DPDP maupun Pantarli. Dan kita tahu lagi urusan DP4, data Capil ini sekarang coba disinkronkan dengan BPS. Satu data Indonesia.
Itu untuk kalau kita pakai data BPS ada selisih, ada yang 30.000, 40.000, ada yang sampai 50.000. Rilis BPS jumlah penduduk terkini dengan Depdagri, selisih 1 bulan rilisnya saja itu selisih 1 juta. Nah, kira-kira teman-teman dari KPU ini kalau memang itu yang dipakai lagi di B4 lagi atau kalau nanti yang dipakai BPS, dalam pikiran Pak Tua sekarang nanti bagaimana modelnya? Kalau disatukan data, artinya kan bisa jadi yang 1 5.000, yang 1 10.000, titik tengahnya di 7,5. Bakal ada yang hilang, yang dihilangkan karena tadi alasan tadi itu. Lalu bagaimana dengan DPP nanti, Pak? Kalau dibikin satu data? Jadi Atau masih mau bertahan dengan DP4? nah, untuk sementara saat ini kan belum ada perubahan regulasi. Kita tetap dalam penyusunan daftar pemilih untuk baik pemilu maupun memang untuk regulasinya belum, tapi untuk satu data Indonesia 2020 itu sudah final. Itu update terbaru. Jadi saya pikir ini banyak membantu teman-teman penyelenggara pemilu dalam hal DPT, tapi juga merugikan partai politik nanti karena kepentingan yang tadi katanya tiap desa A, desa B itu. Jadi ini terkait dengan yang disampaikan oleh Bang Alan, untuk update terakhir kalau bicara skop nasional terlalu luas, saya lebih fokus ke Kabupaten Maluku Ya, Utara. saya tahu itu angkanya berapa sekarang? Iya. Jadi kemarin untuk hasil pemutakhiran terakhir kemarin 79.533 kalau saya tidak salah ya, 79.533 itu untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di bulan kemarin. Sementara pada bulan Januari kemarin, Januari 2021 ya, itu dalam rapat koordinasi disampaikan oleh Sekretaris Dinas Capil bahwa wajib KTP ya, wajib KTP untuk Kabupaten Maluku Tenggara sudah mencapai angka 82.000 sekian. Persentasinya berapa tuh? Ya, Persentasinya berapa? 8 Dari wajib. Bagaimana? Persentasinya berapa dari yang wajib KTP? Itu 82.000 itu yang wajib KTP itu, Maluku Tenggara wajib KTP 82.000 sekian. Sementara KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih waktu itu kita baru mencapai 79.000 sekian. Nah, tentunya ini kesenjangan yang sangat besar sekali. Nah, terkait dengan persoalan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kami dari KPU sendiri memang mengalami kendala yang cukup besar. Yang pertama terkait dengan partisipasi masyarakat ini. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini teman-teman pemuda melakukan kegiatan ini, saya menyampaikan apresiasi karena begini, KPU tidak untuk proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak di backup, tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai. Kita berjalan dengan 1 tahun untuk divisi data dan perencanaan 7 juta rupiah. Itu selama 1 tahun. Sementara kalau tahapan sementara berjalan kan tenaga ad hoc ada di bawah sehingga mudah untuk mendapatkan informasi. Sementara kalau proses pemutakhiran data berkelanjutan ini KPU hanya bersifat pasif. Maksudnya begini, kalau tidak ada masukan baik dari Capil, baik dari masyarakat, baik dari peserta pemilu, maka tentunya dapur KPU nihil karena tidak ada sumber untuk bisa disampaikan, untuk bisa dimasukkan, diakomodir dalam data pemilih berkelanjutan itu sendiri. Memang kami sudah sangat berupaya semaksimal mungkin melalui laman Facebook dan lain sebagainya, sosialisasi, rapat koordinasi, surat apa untuk bagaimana masyarakat bisa menyampaikan masukan terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih. Ada pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa disampaikan baik secara online maupun secara manual, langsung datang melaporkan ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi begitulah, sejak tahun 2020 hingga saat ini tidak ada satupun masyarakat ataupun partai politik yang bisa menyampaikan masukan. Oleh karena itu KPU hanya bersifat mengemis ke Capil. Nah, sementara regulasi juga Capil Kabupaten Kota sendiri juga tidak ada kewajiban untuk menyampaikan itu. Kami sudah berusaha menyurati dan sudah melakukan pendekatan secara persuasif kekeluargaan. Kebetulan Kadis Capil sendiri secara emosional dekat dengan baik saya maupun Pak Ketua, Pak Kadis Capil itu bilang hubungan emosional dengan Bapak, khususnya dari KPU. Setiap KPU datang itu emosi, ini repot saja di apa. Jadi ini memang sangat sulit bagi kami. Sehingga memang data yang disampaikan itu pun setelah sudah berkoordinasi berulang-ulang pendekatan persuasif, data diberikan.
Tetapi lagi-lagi data yang diberikan tidak memenuhi syarat untuk KPU bisa secara serta-merta langsung bisa masukkan. Karena kita tahu bahwa untuk seorang pemilih dimasukkan sebagai pemilih harus ada unsur-unsur misalnya nama, tempat tanggal lahir, nik, nomor kartu keluarga, tapi ya yang disampaikan hanya nama, tempat tanggal lahir, nik, minus nomor kartu keluarga. Kemudian pendekatan lagi disampaikan lagi berikut, minus lagi nik, nomor kakak ada tapi muncul nik. Iya, kita karena memang dari sisi regulasinya dari Dukcapil, kependudukan pusat itu soal nik itu kan ada beberapa digit memang sangat disembunyikan untuk. Jadi memang itu masalah regulasi. Siapa tuh sementara begitu? Nanti baru ketemu. Siap, makasih Bang. Bapak Rai. Ya, pakai itu langsung sesi kemarin full ini ya. Sampai itu malas sih depan ketemu bicara apa lagi. Siap Bapak Rai. Silakan untuk ketemu divisi teknis Bapak Rai ya. Siap. Teknis ini yang paling bertanggung jawab kemarin atas carut parut segala macam itu. Dan katanya Bapak Rai ini orang yang bertanggung jawab atas orang dapat kursi sekaligus orang kehilangan kursi. Nah, jadi ini komisioner yang paling disayang sekaligus dibenci oleh peserta politik. Bapak Rai, kalau regulasinya betul saya ada perubahan sampai sekarang, masuk besok 2 tahapan ini, sama ada usulan ke saya untuk regulasinya apa yang harus dirubah, atau kalau mau bertahan kayak begini atau mau balik lagi ke apa namanya situasi yang dulu, silakan Bapak Rai. Baik, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Shalom. Host, kita perlu informasikan dulu bahwa secara kelembagaan bahwa KPU ini kami harus ketika menyampaikan pendapat maupun pernyataan ke publik, semestinya yang bertanggung jawab itu ketua KPU, karena secara aturan ketua KPU bertanggung jawab ke dalam dan keluar. Namun karena itu saya tadi mempersilahkan ketua KPU dulu supaya kita lebih enak dalam menyampaikan pendapat lagi. Nah, berbagai yang dikatakan host tadi bahwa berbagai carut marut terkait dengan proses penetapan, pemungutan dan penetapan, kebetulan saya membidangi divisi itu. Memang kita yang pasti bahwa kita ini adalah bukan sebagai pembuat undang-undang, tetapi pelaksana undang-undang dan aturan. Oleh karena itu, apapun yang kita buat dan kita laksanakan tetap pada aturan atau tetap pada on the track. Kita bisa melakukan improvisasi, tetapi tetap terbatas pada aturan. Itu regulasi. Karena Ya, kita artinya bukan tidak dalam apa namanya maksud Pak Roy tadi. Cuma karena ini sebagai pemilih, kami kan juga punya hak untuk tahu. Sebab yang namanya penyelenggara negara yang pejabat publik itu Hong Kong 25. Aduh. sorry sedikit, nanti dia edit nanti yang kalau gitu. Aduh. Dari sisi, saya tahu Bapak juga diikat oleh etik dan regulasi yang sangat kaku, tapi di level nasional dan beberapa kabupaten kota provinsi yang lain, semua itu sudah terbuka. Kalau Bapak bicara aturan, undang-undang pemilu itu ada satu asasnya tuh akuntabilitas. Dan kami publik malam ini menagih itu kepada Bapak. Itu prinsip, kalau asas itu ya. Jadi saya pikir kami tidak akan mencoba untuk mengirim Bapak untuk melakukan sesuatu yang nanti bisa dikenakan etik, karena Pak Ketua IPM malam ini berposisi sebagai ketua di KPP ya. Jadi saya pikir bukan regulasi yang sudah ada, tapi ke depan kita tahu evaluasi kemarin sangat bermasalah. Kalau ini mau dilanjutkan dengan regulasi yang ada, tanpa ada masukan, tanpa ada ide besar, tanpa ada konsep yang baru, saya pikir kita akan ketemu lagi pemilu yang sama lagi.
Karena kita tahu pemilu biasanya itu tahun ini terburuk, nanti besok jalan lagi orang bilang ini terburuk lagi, dan terus saja begitu. Jadi saya pikir ini bagian dari pemilu dan masyarakat menagih akuntabilitas penyelenggara pemilu. Silakan dilanjutkan Pak Roy. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Bahwa memang dalam pelaksanaan pemungutan dan penetapan, bahwa lembaga KPU secara kelembagaan sudah sangat, saya yakin sudah sangat terbuka. Dan bagi saya pribadi ya, ini pribadi, agak terlalu terbuka bagi saya. Kenapa terlalu terbuka? Karena memang itu adalah tuntutan publik, tuntutan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan suara. Karena bagi saya agak sedikit bertentangan ketika misalkan penerapan rekap yang dilakukan atau disyaratkan, diminta untuk KPU kabupaten kota menjalankan proses itu demi sebuah keterbukaan publik, tetapi penetapan secara bertahap dari bawah itu yang dipakai secara aturan. Nah ini juga memang agak sedikit bertentangan bagi saya, beta secara pendapat pribadi, bahwa saya bilang saya agak kurang strike dengan tata cara ini, karena bagi saya lembaga KPU ini adalah lembaga negara yang menetapkan sesuatu berdasarkan dengan aturan. Kita agak mirip-miripan ke lembaga survei yang lebih mempercayakan informasi dari luar. Oleh karena itu bagi saya, Kalau alasan efisiensi bagaimana? Kan KPU penyelenggara pemilu KPU khususnya itu di seluruh dunia itu Indonesia yang paling lama bisa menetapkan hasil. Yang lain bisa 3 hari, 10 hari, betul lebih dari 30 hari. Ya. Banyak spekulasi, terus perpecahan masyarakat itu terus saja berjalan. Tingkat kecurigaan masyarakat kepada KPU juga tetap saja sama, curiga ada main. Dan itu terafirmasi dengan banyak juga penyelenggara pemilu yang diberhentikan oleh DKPP. Bagaimana dari sisi efisiensi kalau mau bertahan dengan posisi yang lama? Hari ini kau tahu beta foto 30, di PPK 30, KPU 30, 1 hari selesai bisa. Kenapa harus masih tunggu lama itu? Kalau mau bertahan dengan itu, kira-kira kendala yang di IKTP yang tidak rekap itu yang tidak dipercaya itu yang di sisi yang mananya, Pak? ya baik, makasih. Kita perlu tambahkan sedikit bahwa terkait dengan itu, ini yang saya bilang tadi, itu pendapat pribadi saya. Karena bagi saya kita bukan lembaga survei lalu melakukan ini cepat perhitungan quick-count. Kita tidak melakukan, karena secara regulasi, secara undang-undang kita harus berdasarkan melakukan penetapan secara bertahap. Tetapi kalau melihat dari keterbukaan, asas keterbukaan KPU, lembaga KPU, bahwa mulai dari rekap dan sebelumnya itu dia si rekap itu, bahwa hasil dari si rekap maupun rekap dalam berbagai pilkada yang sesudah ini dia tidak berbeda jauh. Karena itu bahwa saya setuju apabila penerapan itu dilakukan Di dalam regulasi, diatur regulasi. di dalam. Siap, Pak Roy. Karena memang KPU sudah benar-benar terbuka dalam posisi apa yang dipilih sebagai pemilih, sebagai hak masyarakat untuk memilih, dan hasil dari pilihannya itu bisa terwujud ke dalam keterwakilan. Mungkin Karena masalah itu konkretnya itu ya, tetap jalan tapi dimasukkan dalam regulasi. ya, karena itu KPU bagaimana meyakinkan publik bahwa yang paling vital di dalam, karena itu divisi kami itu biasa disebut dengan jantungnya pemilu. Karena itu kami ingin memastikan dan Jadi kalau Pak Roy diserang itu sebenarnya serangan jantung berarti ini ya. ya, kita meyakinkan, karena memang betul, karena kita meyakinkan publik bahwa ketika menang di pemungutan tidak kalah di perhitungan.
Dia Orang tetap tua- menang di pemungutan dan tetap menang di Siap, karena itu idiom tua itu, menang di pemungutan belum tentu menang di perhitungan. ya. Menang di perhitungan belum tentu menang di penetapan. Karena itu memang beta setuju. Menang di penetapan belum tentu menang di persidangan. Itu ada lagi. Nah, karena itu beta setuju di apa yang pernyataan yang disampaikan Mas tadi, bahwa memang saya defisi yang memang defisi jantung dan membuat banyak orang serangan jantung. Jadi, karena ketika saya menetapkan ada yang kalau yang tidak dapat ya bisa serangan jantung. Seperti itu. Siap, Pak Roy, kita pindah sebentar ke Pak Anies dulu. Maaf dibantu Bapak. Baik. Pak Anies divisinya apa sekarang Pak Anies? Selain sampingan sebagai gubernur Jakarta, Bapak di KPU Maluku Tenggara apa? Selain sebagai gubernur, saya juga Jakarta sendiri. Iya. Saya di KPU, saya dipersilakan untuk membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Nah, pas jadi malam ini memang beliau paling bertanggung jawab sebenarnya. 3x4 ya. Iya. Kalau ada pertanyaan mau disampaikan silakan, mau bantu itu malam ini silakan. Ini untuk bidang memang. Pak Anies, kita mulai dengan yang paling krusial kemarin di pemilu 2009 itu hal yang paling fundamental, tapi itu sekaligus jadi hal yang paling kacau kemarin, penandaan surat suara. Pemenang pertama pemilu kemarin itu PDIP, yang kedua adalah Gerindra, yang ketiga adalah surat suara yang salah-salah itu. Sebagai ketua divisi sosialisasi, kalau zaman ketemu dulu tuh mulai pindah dari coblos ke contreng, agar putih itu punya karena titik atasnya di mana, titik bawahnya ke mana. Ini kembali ke coblos. Kenapa banyak yang rusak lagi nih? Ini Bapak kerja apa ini? Silakan Pak. Terkait bukan salah benarnya teknik coblos sah tidaknya itu suara baik. Ya, sebelum saya jawab, saya juga menyampaikan selamat milad 89 ya untuk saudara saya yang sudah Muhammadiyah. Terima kasih juga kepada saudara-saudara muda Muhammadiyah yang sudah mempersiapkan kami, saya khususnya, untuk hadir dalam diskusi cerita-cerita kita pada malam hari ini. Saya juga sama seperti Pak Tro tadi, apresiasi, hanya titip juga tips kalau bisa acara-acara begini lebih banyak yang hadir lagi lebih bagus. Iya. Baik. Terkait dengan yang disampaikan tadi tentang sah tidaknya surat suara, dinyatakan sah tidaknya itu banyak memang dalam pemilu kemarin dijumpai, walaupun Saya kutip Gubernur Nasionalnya ya, bukan di kabupaten maupun daerah supaya Pak Gubernur juga tidak rasa terlalu bersalah. Siap, lanjut Pak. ya, baik. Tapi sebetulnya tidak terlalu banyak yang salah karena saya lupa data persisnya, tapi jumlah yang surat suara yang tidak sah, apalagi kita di Maluku Tenggara kemarin tidak cukup signifikan. Walaupun demikian memang perlu adanya sosialisasi yang lebih masif terkait dengan teknis pencoblosan. Karena itu memang nanti ke depan kami usahakan lebih dari yang sudah pernah dibuat, mudah-mudahan supaya ke depan tidak ada lagi yang keliru atau salah dalam proses mencoblos. Siap Pak Anies, saya lompat sedikit. Dari sisi regulasi Ya, terkait ke Pak Divisi, ada usulan kesan apa yang mau dirubah? Atau masih mau bertahan dengan itu? masih terkait dengan itu lagi? Iya. Suara? Bukan terkait dengan divisi. Yang lain. Iya. Dari sisi regulasi sebetulnya sudah baik sekali, cuma kurangnya dalam pelaksanaan. Karena itu kebetulan saya dipersiapkan dalam divisi ini, mudah-mudahan ke depan pelaksanaannya lebih masif lagi. Sebagai informasi saja bahwa kami sekarang sudah ada di KPU, sudah dibentuk Baku Humas, Badan Koordinasi untuk Humas KPU.
Di level berjenjang kabupaten kota. dari pusat, provinsi dan kami di kabupaten. Isinya siapa saja Pak? Kabupaten. Bapak Humas itu? Humas itu badannya dibentuk internal Internal. KPU, tapi ya tujuannya untuk mensosialisasikan semua kegiatan-kegiatan KPU kepada masyarakat. Karena itu nanti Pratahapan atau sekarang ini lagi jalan? setiap kegiatan. Setiap kegiatan. Sedapat mungkin, sebanyak mungkin kegiatan di-share kepada seluruh stakeholder. Oleh karena itu nanti kami akan sambangi semuanya, termasuk nanti pemuda hari ini misalnya pemuda Muhammadiyah, supaya tujuan paling utamanya supaya kegiatan KPU itu tersosialisasikan. Selain juga untuk menangkal hoax. Ya. Dalam pemilu kita tahu, dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, kita lebih banyak diterpa hoax. Karena kita masyarakat sekarang lagi trennya medsos, akibatnya medsos ini yang menjadi sumber pemberitaan-pemberitaan yang sebelumnya banyak yang hoax. Karena itu agar supaya kita bisa dapat menangkal itu, salah satunya maka di KPU sudah dibentuk Bapak Humas, dan tujuannya menjadi humasnya KPU, nanti mensosialisasikan. Metodenya apa nih Pak kalau boleh tahu? Karena kita lihat laman Facebooknya KPU Maluku Tenggara itu sepi-sepi saja, malah pacet lebih banyak gitu. Benar itu. Nah, kemarin Metodenya apa? ya, betul, benar-benar. Kemarin 2 hari yang lalu kami ada rapat koordinasi secara nasional dan seluruh satker seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota bahkan provinsi mengeluhkan itu. Ternyata keluhannya ada pada SDM. Kita terbatas dengan tenaga-tenaga teknis untuk mengelola itu, medsos-medsos, akun-akun dan lain sebagainya itu, di YouTube lah, apalagi Facebook lah, segala macam itu. Nah, kita dibatasi dengan itu. Nah, kita hanya disuruh diperintahkan atau diwajibkan buat, tapi SDM kita terbatas. Bahwa SDM-nya jumlahnya ada, tetapi sebagian besar mereka yang sudah jadul-jadul, sehingga dipaksakan untuk main YouTube dan segala macam, mereka takut di situ. Nah, kita butuh orang-orang yang terampil khusus di bidang itu, sedangkan orang-orang itu belum ada. Nah, nanti kami sudah rencanakan nanti kalau pemilu nanti akan kita minta anggaran khusus, sehingga nanti 1 atau 2 orang kita rekrut yang khusus di bidang IT, supaya mereka siap untuk hal begitu, sehingga nanti agak ramai seperti yang disampaikan Mas tadi, tidak sepi lagi YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya itu, sehingga nanti ya, termasuk WA, nanti kami setelah ini nanti kami minta semua nomor-nomor WA dari teman-teman yang tidak berkeberatan, supaya share nanti itu, semua kegiatan di share, sehingga kalau misalnya dengan harapan kalau misalnya di luar di masyarakat ada berita yang berkembang, bisa ditangkal, kami bisa menangkal itu dengan informasi-informasi itu, sehingga bisa menangkal hoax tadi. Diharapkan hoax itu bisa kita tangkal, sehingga aspek pendidikan politiknya itu berjalan. Kalau pendidikan politik berjalan kan kita harapkan partisipasi pemilihnya kan lebih baik. Siap, di poin partisipasi pemilih tadi. Kita tahu kalau ada kritik tentang, ya saya juga termasuk orang yang minta untuk regulasi itu dirubah. Sebab kalau regulasi itu tidak dirubah, sekretariat partai politik itu dia tutup nanti sampai 2023-2024. Iya. Bahkan penyelenggara pemilu juga ya hampir tanpa kerjaan. Dan minggu lalu Ibu Titi Anggraini dari Perludem itu usulannya lebih cilaka lagi. Bubar saya sudah. KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota ini boros-boros saja sing ada kegiatan ini. 1,3 T tiap tahun ini. Ya, titik masa subet. Jangan kubur dulu kan. Ini kita ajang ini ya, sosialisasi bukan curcol ya. Ya. Dari sisi regulasi dan dari sisi metode sosialisasi, ada yang berubah ke atau harus ada yang dirubah ke Kalau memang metodenya mau dipindah ke media sosial, untuk apa dana banyak-banyak? Kita duduk begini juga kan bisa. Kita partisipasi ya. Siap. Baik. Begini, menurut saya untuk saat ini regulasinya sudah baik, hanya pelaksanaannya bahkan Kalau mungkin kurang dipertegas. implementasinya kurang, Iya. salahnya di siapa? Apa di KPU-nya atau di masyarakatnya? Kan masyarakatnya selalu disalahkan.
masyarakat kurang begini, padahal masyarakat itu yang gaji penyelenggara itu untuk hampir ya menyampaikan itu. Silakan Pak. menurut saya jawabannya hampir sebagian besar dari kita semua yang harus dilakukan. Ya, baik kita kami penyelenggara maupun misalnya partai politik. Nah, salah satu tugas partai politik yaitu membantu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, ini tugas ini yang hampir tidak pernah berjalan. Karena seperti yang disampaikan sendiri tadi bahwa banyak sekretariat partai politik yang nanti ada atau berfungsi ketika dekat pemilu. Setelah pemilu keluar atau tidak pernah ada aktivitas. Padahal seharusnya selama waktu 5 tahun itu mereka harus rutin laksanakan tugas dalam amanat undang-undang partai politik dan lain sebagainya. Jadi untuk usulan untuk tugas itu yang berjalan. Perubahan regulasi ada tidak? Berkaitan dengan Pak divisi. Saya pikir sudah tidak perlu. Tidak perlu ada regulasi. Berarti tidak perlu ada perubahan undang-undang. Berarti balik ke Ibu Titi Anggra ini tadi. Intermezzo baik. Ibu Suci tadi bilang apa namanya? Divisinya apa? Pembentuk SDM ya? Apa? Ya, SDM. Ada tidak hubungannya dengan mutu SDM yang direkrut di Bawaslu dengan tidak terendusnya pelanggaran pemilu? Silakan Ibu. Kalau ada, Ibu yang rekrut bagaimana ceritanya? Kok bisa begitu? ya, terima Silakan, kasih Ibu. Bang Bos. Terima kasih juga kepada pemuda Muhammadiyah yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang begitu bagus menurut beta, karena di sini lengkap penyelenggara. Jadi dari pelaksana teknis maupun pengawas bisa mengeluarkan semua unek-unek dan juga bisa mengeluarkan semua persoalan yang dihadapi Dan dilaksanakan di rumah mantan penyelenggara. Iya. Dan ditarik oleh mantan penyelenggara juga. Jadi lengkap ini memang kegiatan ini. Ya, Bang, kita lanjut menyangkut dengan SDM. Sebenarnya kalau menurut beta, semua ketua inginkan pemilu yang berkualitas. Tetapi ketika dihadapkan dengan kondisi di masyarakat, apalagi perekrutan SDM, perekrutan ad hoc, itu pasti mengalami kendala yang begitu sulit sebenarnya. Karena proses awalnya itu mulai dari pengawas ad hoc di bawah. Tetapi yang tadi Bang Alan tanyakan, apabila bisa minta direvisi, apakah ada ruang untuk memasukkan ide dari kami penyelenggara? Bagi saya, saya hanya melihat ke persyaratan bagi pengawas ad hoc, dan ini pasti dialami bukan cuma oleh pengawas Bawaslu, tapi juga dialami oleh KPU. Apalagi KPU pelaksana ad hoc ke bawah itu lebih banyak ketimbang Bawaslu. Persyaratan yang paling mutlak dan wajib itu di pendidikan. Sementara kondisi di Maluku